Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Wahyu Nur Syamputra Pratama. Kali ini saya bersama rekan saya. Celestina Aurila Putri Hapsari. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan ngobrol mengenai isu terkini. Ngomong-ngomong, tadi aku habis nonton berita. Tunggu aku coba share beritanya. Melihat semakin nyatanya konsekuensi dari perubahan iklim, dunia sekarang mulai berfokus ke pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia amatlah rentan terhadap konsekuensi ini. Wah, menurutku, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia amat rentan akan potensi dampak dari perubahan iklim. Ketergantungan manusia terhadap alam begitu tinggi, di antaranya pertanian, pertambangan, dan perikanan. Total kerugian akibat perubahan iklim hingga tahun 2050 yang diciptakan diperkirakan sebesar 132 triliun. Selain itu, perubahan iklim juga akan mengancam jiwa. Bener banget, Celestina. Ekonomi negara kita sangat bergantung kepada sumber daya alam, sehingga menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Nah, dampak buruknya adalah kerusakan lingkungan yang semakin parah. Ditambah ke depannya kita akan menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu kita mempersiapkan strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Contohnya, penerapan green economy. Tentu, pastinya impian kita untuk Indonesia yang ideal di usia Indonesia 100 tahun, Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar kelima di dunia, dengan penduduk usia produktif sebesar 70% dari total penduduk di tahun 2045. Hal itu merupakan kesempatan emas yang jangan sampai dilewatkan. Perlunya kondisi lingkungan yang baik untuk bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Aku juga pernah baca, di tahun 2016, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris dan menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca per 2030. Oleh karena itu, Indonesia di masa depan sebaiknya menerapkan green economy. Di samping menggenjot perekonomian, juga ikut mengendalikan kerusakan lingkungan. Hal ini juga tertuang dalam RPJM, penurunan carbon footprint, atau jejak karbon. Betul banget, yuk. Indonesia harus mempersiapkan langkah strategis seperti mengurangi penyebab dari perubahan iklim dan emisi karbon. Fokus penanganan tidak hanya bagian hilir atau Kementerian Lingkungan, namun juga pada bagian hulu, bagaimana pembuat kebijakan-kebijakan yang menyasar pada penanganan perubahan iklim ini. Komitmen Indonesia ialah melakukan pengembangan teknologi dengan emisi lebih kecil. Sebagai contoh, di bidang sektor listrik ada energi terbarukan, pengolahan industri dengan emisi yang kecil. Di dalam APBN, climate budgeting kita hanya sekitar 34%. Diperlukan dana cukup besar, artinya komitmen pemerintah untuk mengatasi ini tidak bisa dilakukan seorang diri, melainkan perlu kolaborasi dengan pihak sektor privat yakni swasta. Komitmen APBN dalam menurunkan dampak dari perubahan iklim ini terutama emisi karbon dioksida di antaranya. Dari sisi penerimaan, ada perpajakan berupa insentif pajak. Dari sisi belanja, bisa belanja kementerian lembaga atau subsidi. Dari sektor pembiayaan, salah satunya Green Sukuk. Juga pemberlakuan syarat pencairan dana ke daerah dilihat dari bagaimana komitmen daerah dalam mengatasi perubahan iklim. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap kreatif dan inovatif dalam menyusun kebijakan, gencarnya edukasi kepada anak-anak sebagai generasi penerus, dan bagaimana berkolaborasi serta bersinergi antara kementerian lembaga, Pemda, swasta, serta masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan.